Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas mengenai upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu bentuk dan kedaulatan negara menurut UUD NRI tahun 1945. Baiklah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari bab 3 ini. 1. Setelah mempelajari materi tentang bentuk, negara, dan kedaulatan negara menurut UUD NRI tahun 1945, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai tokoh dan negara yang menganut teori tersebut dengan tepat. 2. Setelah menuliskan kegiatan yang mencerminkan sikap demokratis, setiap peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas bentuk dan kedaulatan negara menurut UUD NRI tahun 1945. Kita bagi dalam 3 kelompok. A. Pengertian kedaulatan. B. Bentuk negara dan kedaulatan sesuai UUD NRI tahun 1945. C. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, A. Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Selanjutnya, John Bodin menyebutkan ada 4 sifat kedaulatan. Pertama, asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain. 2. Permanen. Artinya, kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. 3. Tunggal atau bulat. Artinya, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. 4. Tidak terbatas. Artinya, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Kemudian, teori kedaulatan atau macam-macam teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengatakan bahwa raja atau penguasa mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Tokoh teori tersebut adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marselius, dan F.J. Stoll. Teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di negara Ethiopia, Belanda, dan Jepang. Kedua, teori kedaulatan raja. Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan dianggap sebagai bayangan dari Tuhan. Tokoh kedaulatan raja ini adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan F. Hegel. Negara yang pernah menerapkan teori kedaulatan raja adalah Prancis. Selanjutnya, atau yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara.
Penganut teori kedaulatan negara ini adalah George Jelling, Paula Ban, dan teori ini pernah dilaksanakan atau dilakukan di Rusia, Jerman, dan Italia. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Tokoh teori tersebut diantaranya adalah H. Crabe, Immanuel Kant, dan Cranenberg. Teori ini pernah diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika. Selanjutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari rakyatnya sendiri. Teori ini diberlakukan di negara Amerika, Prancis, dan Indonesia. Tokoh dari teori kedaulatan rakyat diantaranya adalah John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, kemudian di sini dikemukakan beberapa pendapat tentang makna kedaulatan rakyat atau tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. 1. John Locke. 2. Montesquieu. 3. Jean-Jacques Rousseau. Dan yang keempat adalah Johannes Althaeus. Nah, itulah bahasan mengenai bab 3 bagian A. Dengan demikian, pembahasan kali ini, untuk lebih jelasnya silahkan buka buku paket PPKN kelas 9 bab 3 halaman 53 sampai dengan 59. Nah, kemudian nanti minggu depan kita lanjutkan bagian selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.